Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bianda Yuliantoro, salah satu trainer dalam program Jadi Pengusaha Mandiri Japri Trenggalek 2020. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai modul Jadi Pengusaha Mandiri yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga seorang peserta training akan mendapatkan satu gambaran yang utuh mengenai bagaimana strategi mengembangkan usaha mulai dari nol sampai proyeksi keuangan. Materi ini sengaja dibuat dalam format online karena kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing, mengurangi banyak kegiatan training secara offline, sehingga teman-teman kemarin berinisiatif untuk mengadakan training secara online. Setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana kita melihat suatu peluang bisnis, kemudian kita melakukan analisis SWOT, kita melakukan analisis pesaing usaha. Setelah itu kita mencoba mengenali konsumen kita dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, berikutnya dalam modul kali ini kita akan membahas mengenai produksi. Dalam membahas hal-hal mengenai produksi ini, kita akan lebih banyak mengulas bagaimana atau apa saja aspek-aspek yang kita perlukan dalam produksi. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk merancang alur produksi yang efektif, dan kita juga akan menghitung harga pokok penjualan. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk menghitung mengenai kapasitas produksi yang akan kita jalankan, kemudian bagaimana titik impasnya, dan selanjutnya kita akan berhitung mengenai target produksinya. Di bagian pertama, kita akan membahas mengenai sumber daya apa saja yang kita butuhkan dalam bisnis kita. Nah, tentunya untuk bisa menentukan sumber daya ini, kita harus tahu yang pertama kali adalah produk apa yang akan kita hasilkan, lalu peralatan apa saja yang kita butuhkan dalam kita menghasilkan produk tersebut. Misalnya kita akan memproduksi keripik, maka tentunya peralatan yang kita butuhkan adalah kompor, wajan, penggorengan. Itu mengenai alat produksinya. Ada juga bahan bakunya, misalnya kita menggunakan minyak, kita menggunakan tepung, dan segala macam, itu semua harus kita perhitungkan. Kita coba untuk memperhitungkan atau mendeskripsikan faktor-faktor produksi, komponen apa saja yang kita perlukan dalam memproduksi bahan yang akan kita jual. Misalnya kita mungkin perlu toko, sewa toko. Dari komponen bahan baku yang kita perlukan, maka kita akan dapat menghitung modal awal yang kita perlukan. Misalnya beli kompor, harga berapa, lalu kemudian kita beli penggorengan, kita beli minyak, dan semua bahan yang kita perlukan. Nah, itu harus kita catat sebagai modal awal produksi.
Fungsinya apa? Nanti kita akan mendapatkan harga pokok penjualan dari semua komponen yang kita hitung sebagai modal awal ini. Nah, setelah semua komponen modal awal atau bahan-bahan produksi ini kita catat, kita tuliskan, kita definisikan, dari situ kita akan dapat menentukan alur produksi yang akan kita jalankan. Misalkan dalam membuat keripik, alur pertama adalah kita menyiapkan bahan baku, yang kedua kita merendam bahan baku tersebut mungkin selama berapa hari, kemudian kita menyiapkan kompor, penggorengan, dan minyak. Setelah itu kita menggoreng, lalu kita tiriskan minyaknya, dan setelah itu kita lakukan proses packing sampai ke proses ready atau siap untuk dipasarkan. Nah, itu merupakan alur produksi yang harus kita deskripsikan dalam produksi kita, sehingga dari alur produksi nanti kita akan dapat menghitung biaya-biaya yang kita perlukan dalam kita memproduksi suatu produk. Biaya-biaya tersebut bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yaitu biaya bahan baku yang terkait dengan produk yang kita hasilkan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, di mana tentunya kalau kita memproduksi suatu barang maka di situ akan diperlukan biaya tenaga kerja. Nah, inilah yang sering kali tidak diperhitungkan oleh para pelaku usaha. Kita memproduksi sendiri dianggap tenaga kerja gratis, nah sehingga tidak diperhitungkan. Padahal ini seharusnya masuk dalam perhitungan produksi kita. Dan yang ketiga adalah biaya pendukung, di mana biaya pendukung ini merupakan biaya-biaya yang kita keluarkan yang bukan merupakan bahan baku langsung dan bukan merupakan biaya tenaga kerja. Nah, manfaat kita dari menghitung keseluruhan biaya ini adalah nanti kita akan mendapatkan yang namanya harga pokok penjualan. Nah, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan? Secara mudah, harga pokok penjualan itu dihitung dari keseluruhan biaya itu dibagi dengan jumlah produk yang kita hasilkan. Misal, kita memproduksi keripik dengan biaya total 100.000 dan akan menghasilkan keripik sebanyak 10 kg. Maka harga pokok produksi bisa dihitung dengan cara membagi biaya produksi dengan produk yang dihasilkan, atau 100.000 dibagi 10 kg. Artinya harga pokok produksi adalah Rp10.000 per kilogram. Nah, dari harga pokok ini baru kita kemudian menghitung harga jual ditambah dengan profit. Berapa kita akan tentukan profitnya, di situ akan kita tentukan harga jualnya. Untuk harga jual ini sebenarnya tidak ada patokan pasti, karena otomatis yang pertama kita harus memperhitungkan kondisi pasar yang kita tuju. Apakah pasar yang kita tuju ini bisa kita ambil profitnya dengan besar, atau kita hanya bisa mengambil profit yang tipis aja? Ini harus kita perhitungkan. Yang pertama. Yang kedua yang kita perhitungkan adalah
faktor kompetisi. Dari kita menghitung harga jual produk, maka kita akan mendapatkan perkiraan laba yang kita hasilkan. Dari laba kotor inilah kita akan dapat menghitung titik impas suatu produk. Nah, bagaimana kita menghitung titik impas produksi kita? Yaitu dengan cara kita membagi total biaya operasional kita dibagi dengan laba kotor per unit, sehingga kita akan hasilkan berapa produk yang harus kita produksi atau harus kita jual untuk bisa kita menutup total biaya operasional. Misalnya, biaya operasional kita adalah 1 juta, sedangkan laba kotor produk keripik kita adalah 10.000. Berarti titik impasnya adalah 1 juta dibagi 10.000 alias 1.000 piece yang harus kita jual untuk bisa menutup biaya operasional, dan itu masih baru impas saja. Setelah kita mengetahui titik impas berapa produk yang harus kita hasilkan untuk menutup keseluruhan biaya produksi, kita juga dapat menghitung berapa bulan kita balik modal dari modal awal yang sudah kita keluarkan. Untuk menghitung berapa lama modal awal yang kita gunakan itu akan balik ke kita, maka kita dapat menggunakan perhitungan yaitu total modal awal dibagi dengan laba bersih per bulan. Dari perhitungan tersebut kita akan dapat mengetahui berapa bulan modal awal yang kita gunakan ini akan balik. Nah, itu adalah perhitungan yang harus kita pahami mengenai proses produksi suatu barang. Di lembar kerja yang sudah disediakan itu nanti akan ada beberapa formulir atau beberapa lembar kerja yang harus dikerjakan seperti biasa, dan itu semuanya akan terkait dengan materi-materi produksi yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya di materi berikutnya nanti kita akan membahas mengenai pemasaran, yang ini juga tidak kalah penting dengan bab produksi. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan target yang sudah kita tentukan di produksi ini, bagaimana cara memasarkannya, nanti semua akan dibahas di bab pemasaran. Demikian dari saya, Fenda Yuliantoro. Mohon maaf ada kekurangan. Kita ketemu lagi di training mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.